Muibi, Iya. jangan suka lama-lama deh kalau lagi di kamar mandi, apalagi kalau malam. Karena ada satu cerita tentang orang yang lama-lama di kamar mandi pas malam-malam, akhirnya dia tuh berujung ketempelan. Jadi ada perempuan namanya Nabila. Nabila ini tuh tinggal berdua sama ibunya. Nah, sekitar jam 12 malam, Nabila ini tuh mau mandi besar karena dia tuh baru beres mens, supaya dia tuh bisa sholat subuh nanti. Nah, udah 1 jam dia mandi, gak keluar-keluar tuh dari kamar mandi Muibi. Sampai akhirnya ibunya datanglah ke depan pintu kamar mandi mau negor. Tapi dari dalam kamar mandi itu, ibunya tuh ngedenger ada suara nenek-nenek lagi nyinden pakai bahasa Jawa. Wah. Nah, ibunya kaget kan ngedenger itu. Langsung dibuka lah pintu kamar mandinya. Pas dibuka, ternyata itu tuh Nabila. Suara dan gelagatnya Nabila tuh berubah, Muibi. Si Nabila lagi nyinden di bawah shower. Matanya tuh ngelirik ke ibunya sambil senyum-senyum gitu. Terus di situ ibunya tuh langsung ngehandukin dia sambil nyeret dia keluar dari kamar mandi tuh. Berarti Nabila kayak berubah jadi orang lain gitu? Iya. Sumpah. Sebelum lanjut ya Nat ya, ini tuh ngingetin gue banget sama satu film horor Indonesia yang mau tayang. Jadi tuh di film ini ada satu orang istri yang dia kerasukan sampai berubah drastis banget. Dia tuh sampai nggak cinta lagi sama suaminya. Bahkan si istri ini cuman mau disentuh sama makhluk halus doang. Sumpah loh. Gila kan? Wow. Jadi ini tuh filmnya judulnya Possession Kerasukan. Oke. Remake dari film Prancis tahun 80-an gitu. Film ini yang mainin tuh Carissa Peruset, Darius Metria, sama Sarah Fajira. Nah ini bakal tayang tanggal 8 Mei 2024 di bioskop. Nah kalau misalkan lu penasaran trailernya kayak gimana, lu buka deh TikToknya Falcon. Oke. Ya, lanjut Nat. Oke, gue lanjut kali ya ceritanya. Nah, abis itu si Nabila nih ditarik keluar kan sama ibunya dari kamar mandi. Terus abis itu langsung dibaca-bacain doa tuh sama ibunya. Tapi lo tahu, tiba-tiba arwah nenek-nenek yang ada di dalam tubuhnya si Nabila ini melotot ke arah ibunya sambil ngomong pakai bahasa Jawa yang kalau diartiin tuh, jangan ganggu kesenangan saya. Saya cuma pengen ngerasa muda lagi. Badan anak ini persis badan saya waktu muda. Wah, gila. Jadi arwah nenek ini tuh masuk ke badannya Nabila karena pengen ngerasain hidup di badannya Nabila. Oh. Ada satu perumahan di Cibubur, komplek ini tuh gede banget jalan depannya. Terus sebelum masuk itu kayak lo ada gapura gede banget gitu. Dan kalau misalnya malam-malam, baru banget masuk kompleknya aja itu tuh udah gelap banget Bi. Minim penerangan, terus kanan kiri tuh kayak bukan hutan ya, kayak banyak pohonnya gitu lah. Jadi kejadian ini dialamin sama sepasang, ada namanya Edwin sama Ratna. Nah mereka itu baru OTW pulang dari party, pagi jam 3 pagi gitu Bi. Pacaran mereka? Pacaran. Oh, oke. Nah mereka itu pulang naik mobil. Jadi si Edwin ini nganterin Ratna ke daerah Cibubur ini, komplek ini nih. Pas mereka lagi jalan, itu baru banget masuk komplek rumahnya si Ratna. Tiba-tiba ban mobilnya si Edwin tuh kayak bocor gitu. Nah emang Edwin tuh orangnya pemarah banget. Sampai akhirnya pas di tempat yang sepi kayak gitu, dia tuh kayak ngumpat gitu ke mobilnya kayak, mobil kampret nih udah pagi-pagi rusak apa sih segala macam, pokoknya marah-marah lah. Pas mereka lagi benerin bannya nih, si Ratna nih nungguin si Edwin doang berdiri di depan mobil. Kan tadi gue bilang tuh di kanan kirinya komplek itu kayak banyak pohonnya gitu kan. Ratna denger di kanan kirinya tuh kayak ada orang, gue nggak tahu lah apa. Pokoknya si Ratna tuh denger ada yang ngesut-sutin dia, kayak gitu. Nah pertama sekali, 2 kali Ratna tuh biasa aja, cuek aja, sampai akhirnya dia tuh ngerasa deg-degan karena yang ngesutin tuh kayak makin banyak gitu Bi, arahnya kayak gitu. Nah karena Ratna deg-degan, Ratna bilang lah ke Edwin, sayang kamu masih lama nggak? Ayo cepet yuk. Nah denger si ceweknya bilang kayak gitu, Edwin tuh marah banget. Dia bilang kayak, lo cewek nggak tahu diri ya, udah gua anterin pulang lo, mobil gua rusak, lo nggak ngebantuin gua. Si ceweknya dikata-katain lah sama Edwin. Nah tapi si Ratna ini nggak bilang ke Edwin kenapa si Ratna tuh minta Edwin tuh buat buru-buru. Jadi dia nggak bilang lah kalau dia tuh disut-sutin. 1-2 menit setelahnya, tiba-tiba Edwin marah lagi. Karena dia tuh ngerasa ada orang yang masuk ke mobilnya dia. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke mobil, kan dia berasa pasti mobilnya kayak druk gitu kan. Nah Edwin posisinya lagi ganti ban serep. Marahlah dia ke Ratna, karena dia nyangkanya yang masuk itu Ratna. Teriak-teriak kayak Edwin kayak, kan gue udah bilang gue lagi ganti ban, lo gak usah masuk. Pas si Edwin lagi marah-marah, Ratna bilang, aku gak masuk kok. Nengoklah si Edwin ke arah Ratna, ternyata Ratna di luar mobil. Nah jadi siapa dong yang di dalam mobil kan? Karena Edwin tahu ada sesuatu nih yang masuk ke dalam mobilnya, akhirnya dia berdiri dan dia ngintip ke dalam mobilnya. Dia tuh ngintip kayak gini nih, ke kaca gitu. Ternyata emang bener Bi, Nat, yang masuk ke mobil bukan Ratna, tapi Edwin ngeliat
ada pocong di kursi belakang dia lagi tiduran dan pocong itu lagi melotot ngeliatin Edwin. Anjir. Jadi di dalam mobil dia itu bukan ceweknya, tapi pocong jam 3 pagi.